say hello to your Uncle Charlie. Your hands, all this time. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Stalker. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama India. India adalah gadis pendiam dan tidak memiliki teman, sering diperlakukan tidak baik oleh anak-anak lelaki di sekolahnya. Suatu hari setelah prosesi pemakaman sang ayah, India kedatangan seorang paman misterius yang tak pernah dikenalnya sejak kecil. Hingga akhirnya India baru menyadari bahwa ternyata ia memiliki jiwa yang sama dengan adik laki-laki ayahnya tersebut. Film dibuka dengan memperlihatkan prosesi pemakaman ayah India yang bernama Richard Stalker. Richard tewas akibat suatu kecelakaan yang membuat mobil serta tubuhnya hangus terbakar. Tragisnya, Richard tewas bertepatan dengan hari ulang tahun India yang ke-18. Kepergian sang ayah merupakan pukulan berat bagi India. Richard adalah ayah sekaligus sahabat bagi India. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama untuk berburu di hutan. Berbeda dengan sang ayah, hubungan India dengan sang ibu yang bernama Evelyn bagaikan orang asing yang tidak ada ikatan batin sama sekali. Nyonya Megerick yang merupakan kepala pelayan di sana dan sudah bekerja sejak ayah India masih muda, mencoba menghibur India dan mengatakan agar India segera membuka kado ulang tahunnya yang rutin disiapkan oleh Nyonya Megerick atas perintah Richard. Lalu India menjawab bahwa kado ulang tahunnya kali ini bukanlah sepatu seperti biasanya, namun sebuah kunci yang India sendiri tidak tahu kunci apakah itu. Kemudian di antara para pelayat yang datang, India dikejutkan oleh kehadiran seorang pria yang dilihat India dari kejauhan saat upacara pemakaman sang ayah. Ternyata pria tersebut adalah adik laki-laki dari Richard yang bernama Charlie Stalker, yang selama ini tinggal di negara lain. India yang sama sekali tak pernah diberitahu bahwa ia memiliki seorang paman, merasa bila kemunculan Charlie setelah pemakaman sang ayah adalah sesuatu yang sangat aneh. Terlebih ketika India melihat Nyonya Megerick yang terkejut melihat kedatangan Charlie di rumah itu. Berbeda dengan India yang enggan berdekatan dengan Charlie, Evelyn justru menyambut kedatangan Charlie dengan tangan terbuka. Bahkan Evelyn mengizinkan Charlie untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Esok paginya tiba-tiba dari kejauhan, India melihat Nyonya Megerick yang sedang bertengkar dengan Charlie. Terdengar bahwa Nyonya Megerick meminta Charlie untuk segera pergi dan tidak membuat masalah. Ia sudah merasa cukup baik dengan memberitahu kabar tentang India setiap tahunnya kepada Charlie. Namun setelah pertengkaran itu, India tidak lagi melihat kemunculan Nyonya Megerick di rumah untuk melayaninya. Sampai saat sang ibu muncul dan menanyakan Nyonya Megerick yang tidak nampak juga. Evelyn yang menyadari bahwa kini putrinya tak lagi memiliki teman dekat, lalu merayu India untuk ikut bersamanya jalan-jalan keluar. Namun India dengan ketus menolaknya dan menyindir sang ibu yang seharusnya tetap berada di rumah karena masih dalam suasana berkabung. Bukannya memenuhi anjuran India, Evelyn justru memilih tetap pergi keluar dan bahkan mengajak serta Charlie bersamanya. Mengetahui bahwa Charlie sedang pergi, India bergegas masuk ke dalam kamar Charlie dan mencari tahu siapa Charlie sebenarnya. India perlahan membuka tas milik Charlie. Di sana India menemukan sebuah pistol mainan dan sebuah paspor yang lengkap dengan berbagai macam kartu yang siap digunakan. Dalam tas tersebut, India juga menemukan sebuah kacamata yang sama persis dengan kepunyaan ayahnya. Lalu India juga menemukan sebuah kotak kado yang warnanya sama dengan kotak kado miliknya. Namun belum sempat India membukanya, terdengar suara sang ibu yang baru saja pulang. Charlie yang terus berusaha mengambil hati India, lalu membawakan oleh-oleh es krim kesukaan keponakannya tersebut. Meskipun Charlie telah mencoba berbagai cara untuk mendekati India, termasuk menjemput India saat pulang sekolah,
Namun semakin hari India justru menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap pamannya itu. Ditambah India yang tidak suka dengan sikap ibunya yang mulai terlihat terpesona kepada Charlie yang begitu muda dan tampan. Suatu hari bibi kandung dari Richard dan Charlie yang bernama Gwen datang berkunjung untuk berbelasungkawa kepada Evelyn dan India. Awalnya Gwen berencana hanya akan tinggal di kota tersebut 1 hari saja. Namun saat ia mengetahui Charlie juga berada di sana, akhirnya Gwen memutuskan akan tinggal lebih lama. Dan betapa kagetnya Gwen saat Evelyn menceritakan bahwa Charlie selama ini berada di Eropa. Dan Charlie yang membaca keterkejutan di wajah bibinya tersebut hanya tersenyum dan seolah-olah ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika pulang lalu Gwen diam-diam memberikan nomor ponselnya kepada India. Setibanya di hotel, Gwen yang nampak gelisah akhirnya malam itu juga memutuskan akan menelpon Evelyn dan berniat menceritakan siapa Charlie sebenarnya. Namun ternyata dering pesawat telepon di rumah Evelyn sama sekali tak terdengar oleh siapapun. Karena saat itu India sedang asik menikmati es krim kesukaannya yang tersimpan di freezer ruang basement. Sementara Evelyn berada di kamar Charlie yang kebetulan sedang pergi keluar. Evelyn asik memeriksa barang-barang Charlie yang tersimpan di dalam tas, di mana ia melihat sepasang sepatu wanita dalam sebuah kotak kado yang Evelyn yakin bahwa sepatu itu nanti akan dihadiahkan Charlie untuknya. Lalu di sudut hotel, Gwen samar-samar melihat sosok seorang pria sedang berjalan ke arahnya. Betapa takutnya Gwen saat mengetahui bahwa sosok pria tersebut adalah Charlie. Charlie lalu melepaskan ikat pinggang yang dipakainya dan menggunakannya untuk mencekik Gwen, sama seperti yang Charlie lakukan kepada Nyonya Megerick. Sementara itu India yang sudah selesai dengan es krimnya, saat ia yang bermaksud mengembalikan kotak es krim kesukaannya itu ke dalam freezer, tiba-tiba terkejut mendapati jasad Nyonya Megerick berada di dalam freezer tersebut. India yang melihat Charlie kembali menjemputnya di sekolah, lantas memilih jalan lain untuk menghindari pamannya itu. Namun ternyata di sana beberapa anak lelaki yang sering mengganggu India kembali berulah, hingga India akhirnya menusukkan ujung pensilnya ke tangan salah satu anak tersebut. Lalu muncullah seorang anak lelaki bernama Whip melerai pertikaian tersebut. Sementara itu terlihat dari kejauhan Charlie sedang memperhatikan apa yang dilakukan India kepada teman lelakinya tadi. Tiba di rumah, India kemudian menyerut pensilnya kembali sambil membayangkan ternyata ia begitu menyukai kekerasan yang telah dilakukannya, termasuk melihat kematian yang menimpa Nyonya Megerick. Lalu India pun mulai memainkan sebuah alunan musik pada pianonya, hingga akhirnya Charlie muncul dan ikut bermain berdua dengan India. Mereka berkolaborasi memainkan sebuah alunan musik yang sangat indah hingga membuat India terhanyut karenanya. India yang mulai menaruh perasaan pada pamannya sendiri, lantas terbakar cemburu saat malam hari mendapati ibunya dan Charlie sedang bermesraan di ruang makan. India lalu pergi dan keluar menemui Whip. Namun ternyata Whip tidaklah berbeda dengan anak-anak lelaki lainnya yang hanya ingin mengambil keuntungan dari India yang dianggap Whip seperti gadis lugu. Saat India menolaknya, Whip justru dengan kasar memukul India. Hingga akhirnya Charlie datang menolong India dan mengikat Whip dengan ikat pinggangnya. Dan Charlie memberikan kesempatan kepada India untuk membalas perbuatan Whip tersebut. Lalu Charlie pun menghabisi Whip di depan mata India. India tidak sedikit pun merasa ketakutan melihat kematian sedang berlangsung di hadapannya. Justru melihat itu, India merasa ada kepuasan di dalam jiwanya. Kemudian Charlie dan India pun bekerja sama membersihkan bukti kejahatan mereka dengan menguburkan Whip di area taman rumah India. India yang merasa perlu mengetahui sesuatu tentang Charlie lantas mencoba menelpon bibi Gwen.
Namun India justru mendengar suara ponsel milik Gwen terkubur di dalam tanah. Esoknya saat India sedang membereskan barang-barang di ruang kerja ayahnya, India menemukan sebuah laci terkunci. India lalu mencoba membukanya dengan kunci hadiah ulang tahunnya. Di sana India menemukan sebuah foto lama milik ayahnya ketika sang ayah masih muda, di mana ternyata Richard memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Charlie dan si bungsu Jonathan. Namun di foto berikutnya terlihat hanya ada Charlie dan Richard tanpa ada sosok Jonathan bersama mereka. Lalu India menemukan tumpukan surat yang ternyata dikirim oleh Charlie setiap tahun bertepatan dengan ulang tahun India. Surat-surat itu selama ini disembunyikan oleh Richard dan tidak pernah diberikan kepada India. Saat India mulai membacanya satu persatu, India semakin merasa mengagumi Charlie yang ternyata sudah menyukai keponakannya sendiri sejak India masih kecil. Charlie mengetahui semua kabar tentang India dari Nyonya Megerick yang rutin memberikan informasi, dan Charlie akhirnya mengetahui bahwa India juga memiliki jiwa dan darah yang sama dengan dirinya. Dan kini India pun tahu mengapa ayahnya seringkali mengajaknya untuk berburu. Richard menyadari bahwa India memiliki jiwa yang sama dengan Charlie. Richard mencoba mengalihkan jiwa psikopat India dengan memburu binatang di hutan. Namun saat India tak sengaja menjatuhkan beberapa surat tersebut, India akhirnya menyadari bahwa surat-surat itu ternyata dikirim melalui alamat yang sama, yaitu sebuah rumah sakit jiwa. Ketika Charlie baru saja masuk, India langsung mempertanyakan keberadaan kacamata ayahnya yang berada di tangan Charlie. Dan India ingin mengetahui apa yang terjadi pada Jonathan hingga ia tak nampak lagi dalam foto keluarga yang dilihatnya. Charlie pun akhirnya bercerita bahwa Richard lebih menyayangi Jonathan sehingga membuat Charlie merasa disisihkan. Charlie lalu mengubur adiknya hidup-hidup di halaman bermain rumahnya. Semenjak kejadian itu, akhirnya Charlie dirawat di rumah sakit jiwa. Bertahun-tahun berlalu dan bertepatan dengan hari ulang tahun India yang ke-18, Charlie bersikeras meminta dilepaskan. Richard lalu menjemput adiknya, namun di tengah perjalanan, Richard meminta Charlie untuk pergi dan memberikan semua yang Charlie butuhkan. Richard tak ingin Charlie mengganggu keluarganya, terutama India. Charlie yang mendengar hal itu lantas menangis layaknya anak-anak, hingga kemudian India pun hanya bisa terpaku setelah mengetahui semua cerita dari pamannya tersebut. Charlie mengungkapkan bahwa ia sudah lama menunggu hari di mana India genap berusia 18 tahun. Lalu Charlie memberikan hadiah sepasang sepatu yang sudah disiapkannya untuk India, sambil mengucapkan selamat ulang tahun India. Happy birthday, India. Kemudian tak lama seorang polisi datang untuk menanyakan keberadaan Whip kepada India. Sebagai orang yang terakhir terlihat bersama Whip, tentu saja India menjadi orang yang paling dicurigai. Namun Charlie membantu India dengan memberikan alibi yang meringankan keponakannya tersebut. Setelah polisi itu pergi, Charlie lalu mengajak India untuk kabur bersama karena Charlie yakin bahwa polisi itu pasti akan kembali. Sementara itu diam-diam Evelyn memperhatikan India dan Charlie. Evelyn melihat mereka bagai pasangan yang sedang jatuh cinta, dan betapa kecewanya Evelyn saat mengetahui bahwa sepatu dalam kotak kado yang pernah dilihatnya ternyata diperuntukkan bagi India. Malamnya, Evelyn meminta Charlie untuk melepaskan putrinya. Namun tentu saja Charlie menolaknya. Hingga kemudian, sekali lagi Charlie melakukan perbuatan kejinya terhadap keluarganya sendiri. Charlie berteriak memanggil India, dan tak lama India pun muncul dan mengarahkan senjatanya. Hingga akhirnya paginya, India pun pergi meninggalkan sang ibu yang masih tertidur.
di mana kini mayat Charlie sudah terkubur rapi sejajar dengan mayat baby Gwen dan juga Whip. Di tengah perjalanan, India dengan sengaja melajukan mobilnya dengan sangat kencang agar seorang polisi datang menghampirinya. Karena India tahu bahwa polisi itu akan kembali lagi ke rumahnya, India pun melukai polisi tersebut dan memburunya. Film pun selesai.